Episode 55. Suamiku seorang CEO. Selesai mengganti pakaian, ia mengambil berkas di atas meja kerja. Kakak, dari mana saja tidak pulang? Udah 2 hari Bibi nangis terus nyariin kakak. Harlan hanya menghela nafas kasar dan berjalan cepat keluar ruangan menuju tempat meeting, tanpa menjawab pertanyaan Della yang sejak tadi berdiri. Pintu ruangan terbuka, Harlan masuk ke dalam dan disambut para pejabat direksi. "Selamat pagi Tuan Georgi," ucap mereka serempak berdiri dan membungkuk. "Pagi. Maaf semua, saya terlambat. Will, tadi sudah sampai mana pembahasannya, bisa dilanjutkan kembali?" "Baik, Tuan." William mulai melanjutkan kembali, setelah tadi tertunda dengan kedatangan tuannya. Jam sudah menunjukkan pukul 12, meeting ditunda untuk makan siang. Sebab pembahasan belum selesai, selepas istirahat meeting akan dilanjutkan. Harlan bersama William keluar dari ruangan meeting, menuju ruangan kerjanya. "Kakak. Kakak." Harlan dikejutkan suara cempreng Della. "Kenapa kau masih di sini, Del?" Harlan mengeritkan keningnya. "Aku menunggu kakak, biar pulangnya bareng. Tadi Bibi juga nyuruh begitu biar aku tidak bosan di rumah terus." Harlan mendengus kesal, mendudukkan tubuhnya kasar, seraya mengendurkan dasinya. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan mengaktifkan. Ting! Ada pesan masuk, ia membuka pesan yang ternyata dari Lupita. "Mas, tidak usah kirim makan siang, aku sudah masak, kita harus hemat pengeluaran. Karena banyak kebutuhan. Aku melupakan makan siangmu hari ini, maaf ya, untuk urusan makan jangan terlalu irit, kesehatan lebih penting, aku tak sependapat bila istriku harus berhemat. Kak, sebentar aku ke bawah dulu, ada sesuatu yang harus ku ambil dari Pak Basir." Della keluar dari ruangan. Namun, Harlan tidak menjawab, ia masih sibuk chatan dengan istrinya. "Ting! Bukan begitu maksudku Mas. Aku tidak ingin Mas keluar uang hanya untuk makan siang aku, yang harganya lumayan mahal." Harlan hanya gelengkan kepala, melihat keinginan istrinya yang selalu hidup sederhana. Baginya, mau membelikan Lupita makanan di hotel berbintang setiap hari pun ia tak keberatan. Harlan masih harus bersandiwara di depan istrinya, sampai saatnya tiba. "Baiklah, lakukan apa yang menurutmu baik. Tapi ingat, makan yang banyak biar tidak sakit." "Sen. Oke Mas, aku makan dulu ya. Dan Mas juga harus makan siang, pasti lelah seharian mengantar barang pesanan." "Ting! Mas sudah makan di warteg, Mas harus jalan lagi, nanti dikabarin lagi ya." CEO berharisma itu tersenyum lebar. Menyandarkan punggungnya ke belakang kursi, lah mengingat kejadian semalam. Hampir saja mereka melakukan malam pertama, kalau saja Lupi tidak kedatangan tamu bulanan. Namun, Harlan cukup bersabar dan akan menunggu waktu itu akan datang. Ia yakin pada kata hatinya, tidak salah memilih Lupita sebagai pendamping hidup, walau menikah di depan para warga. "Tuan. Tuan." Sekali lagi William memanggil tuannya yang masih tersenyum sendiri. Entah kebahagiaan apa yang membuat tuannya tidak mendengar panggilan William. Jedar. "Kakak." Della berseru dari ambang pintu dan berjalan mendekat. Seketika lamunan Harlan buyar, senyumannya memudar dan berubah dingin. "Bisa tidak jangan berteriak di kantor. Jangan samakan kantor dengan hutan," bentak Harlan. Della terdiam, menarik nafas dalam dan menatap nanar ke arah Harlan. "Kenapa kakak jadi berubah seperti ini? Ini bukan Kak Harlan yang dulu, yang aku kenal baik dan penyayang." "Apa salahku Kak? Aku hanya mengambil makanan dari Bibi untuk Kak Harlan. Tadi aku ke bawah untuk mengambilnya dari Pak Basir. Bila kakak marah karena kedatanganku kemari, baiklah aku akan pulang." Della memutar tubuhnya dan berjalan keluar. "Astaga anak itu, buat aku repot saja," gumamnya kesal. Della tunggu. Beranjak dari duduknya dan mengejar Della yang sudah berjalan melewati meja Alexa. "Akhirnya dia mengejarku. Aku tahu sifatmu Kak,
kau tidak akan tega melihat aku merajuk apalagi sampai menangis. Batin Della tersenyum puas. Della. Menarik tangan Della. Lepaskan aku Kak. Menepis tangan Harlan. Aku ingin pulang dan membawa makanan buatan Bibi. Aku datang ke sini tidak dihargai sama sekali. Sudah jangan banyak bicara. Ayo masuk menarik kuat tangan Della. Alexa membelalakan matanya saat Harlan menarik tangannya dan berhasil membujuk Della. Saat melewati meja Alexa, Della menoleh padanya seraya tersenyum mengejek. Cih. Perempuan kampung itu, berani sekali menatap sinis padaku. Memangnya dia siapa? Kau saja yang penampilan kampungan bisa menggoda Tuan Georgi. Kenapa aku tidak penampilanku begitu sempurna dan seksi? Sementara Lupita sudah menyelesaikan separuh desainnya. Karyawan yang berada di dalam ruangan sudah keluar untuk makan siang. Lupi mengambil kotak makan yang ia bawa dari rumah. Sekarang ia harus pandai menyisihkan uang untuk membeli perabotan dapur dan kasur untuk di kamarnya. Lupi. Panggil Damar dan berjalan ke arah meja kerja. Damar, mari makan. Ucapnya basa-basi. Apa kau serius menawari aku makan? Tanyanya senang, ia menganggap ucapan Lupita serius. Damar mengambil bangku dan duduk di depan Lupita. Kau mau makan masakan aku? Tentu saja, aku ingin coba masakan buatanmu, boleh? Iya. Mengambil piring plastik putih yang memang sengaja ia simpan di dalam laci. Menuangkan nasi, sayur tumis kacang, dan ayam rica-rica dari Tupperware. Ini, silakan dicoba, kalau tidak enak jangan dicela ya. Ujarnya seraya menaruh piring di depan Damar. Semoga tidak ada orang yang memata-mataiku, karena aku berbagi makan siang dengan Damar. Batinnya, masih terus menyuap nasi ke dalam mulutnya. Wah Lupi, masakanmu sungguh lezat, boleh aku nambah? Pintanya tanpa sungkan. Kalau kau suka, ambil saja. Nasi, sayur dan ayamnya masih banyak kok. Oke, makasih Lupi, kau memang baik hati, ramah pula. Pujinya terkekeh. Sebenarnya Damar bukan tidak bisa beli makanan, ia bukan saja karyawan senior yang ditarik dari cabang. Damar juga memiliki usaha rumah makan yang dikelola oleh sahabatnya, bisnis kulinernya berjalan lancar dan sukses sampai sekarang. Tapi, sejak bertemu Lupita pertama kali, hatinya sudah tertarik dan terus mencoba menarik hati Lupita. Di ruangan kerja Harlan, ia sudah selesai makan siang buatan ibu asuhnya. Tapi Harlan seperti tidak menikmati makan siang itu. Dia seperti menahan kesal dengan sikap Della, yang sok perhatian saat makan. Kakak apa mau nambah? Kakak tahu, ikan mas bakar itu aku yang buat. Pagi-pagi aku sengaja buatkan ikan bakar itu, kupikir kakak akan pulang, kebetulan Bibi menyuruh untuk makan siang kakak di kantor. Aku teringat dulu di kampung, kakak yang bakar ikannya aku yang membuat sambalnya. Cerita Della panjang lebar. Harlan mengambil gelas berisi air putih dan mengelaknya hingga habis. Sebentar lagi aku akan menghadiri meeting lanjutan. Kau telpon Pak Basir untuk mengantarmu pulang. Tidak kak. Aku masih betah di sini, aku ingin jalan-jalan melihat kantor ini, sangat besar sekali kantor kakak. Ini bukan kantorku. Perusahaan milik bersama. Tukasnya, seraya beranjak dari sofa dan berjalan ke arah meja. Ah. Aku hampir melupakan istriku, sedang apa dia di ruangannya. Harlan menoleh arloji di tangannya, masih ada waktu setengah jam lagi untuk melanjutkan meeting. La menyalakan laptop dan mulai melihat CCTV di ruangan desain grafis. Saat layar terbuka, mata Harlan memerah, senyumannya memudar. Ia mengepalkan tangannya. Lupi, kau tidak bisa menjaga kepercayaanku. Kenapa kau malah makan bersama pria lain, di belakangku? Brak. Kepalan tangan Harlan meninju meja di depannya. Episode 56. Della yang masih bereskan bekas makan Harlan, tersentak kaget. Melihat kemarahan Harlan yang tak biasanya ia hanya bungkam dan tak berani bertanya. Tok tok tok. Jeglek. Karena tak ada sahutan dari dalam,
Alexa masuk ke dalam ruangan, berjalan ke arah meja Harlan. CEO yang sedang tidak baik itu sudah duduk di kursi, satu tangannya memijit keningnya yang terasa pusing. Sebab menahan amarah. Tuan, ini berkas yang harus ditandatangani, mengenai nominal bahan baku yang harus dikeluarkan. Alexa menaruh lembaran file di depan Harlan. Harlan memutar kursinya ke depan yang tadi duduk menyamping. Membuka lembar demi lembar berkas di depannya. Apa-apaan ini? Hah? Melempar berkas itu ke depan wajah Alexa dan jatuh ke lantai. Ada apa dengan laporan itu, Tuan? Tanya Alexa gugup, tubuhnya sedikit gemetar, sebab baru kali ini ia melihat kemarahan seorang Gurji. Ia mengambil berkas itu di lantai. Kau jadi sekretaris sudah berapa lama sebelum bekerja di sini? Coba kau lihat nominal itu. Masih ada kesalahan. Jangan ajukan ke saya dulu, sebelum kau perbaiki. Bentak Harlan, dengan suara meninggi. Baik Tuan. Ucap Alexa gemetar, wajahnya sudah memerah menahan tangis. Ia berjalan cepat keluar dari ruangan Harlan. Dan berpapasan di pintu dengan William, yang mau masuk ke dalam ruangan. Ia melihat wajah Alexa merah seperti kerang rebus. Tuan, ada apa? William berjalan mendekat. Sekretaris pilihanmu buat kesalahan. Bilang padanya kalau masih ingin bekerja di sini, jangan buat satu kesalahan lagi. Ucap Harlan emosi. William yang mengerti tuannya sedang marah melirik pada Della dan ia berjalan ke arah Della. Della, saya sudah pesankan taksi online, mari saya antar ke lobi. Jangan membantah. Ucap William memberi penekanan. Dengan kesal, Della mengambil tas dan rantang. Sebelum pergi ia menoleh pada Harlan yang masih duduk termenung di kursi. Kak, aku pulang dulu. Ucapan Della tidak digubris sama sekali. Malah terdengar helaan nafas Harlan. Ia berjalan keluar bersama William. Saat melewati meja Alexa, Della tersenyum puas. Ia melihat Alexa sedang mengusap air matanya seraya berkutat di depan laptop. Jam istirahat sudah usai, semua sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Damar yang baru selesai sholat zuhur, membawa minuman es jeruk untuk Lupita. Lupi, ini buatmu. Menaruh satu cap es jeruk di atas meja. Makasih ya makan siangnya. Sangat enak masakanmu. Puji Damar. Iya sama-sama Damar, kenapa repot-repot sih bawain es jeruk? Gak apa-apa kok, tadi sekalian aku dari kantin sholat zuhur. Oke, makasih ya. Damar kembali ke tempat duduknya. Tiba-tiba masuk suara notif di ponsel Lupi. Ia mengambil ponsel yang berada di dalam laci dan membaca pesan masuk. Dari Mas Harlan. Gumamnya. Kau sudah buat satu kesalahan, ingat. Aku akan menghukummu. Loh apaan sih? Mas Harlan kirim pesan ini, apa maksudnya, coba? Dahi Lupi berkerut. Mas, maksudnya apa ya? Kirim pesan ini kesalahan apa yang sudah aku buat? Tidak terkirim, ternyata ponselnya sudah tak aktif. Mas ada apa denganmu? Kenapa aneh begini sih? Ucapannya pada diri sendiri. Lupita menghela nafas panjang dan melanjutkan kembali pekerjaannya. William berjalan kembali ke arah ruangan Harlan, sebelum masuk ke dalam. Alexa memanggilnya. Tuan William, maaf saya ingin menjelaskan masalah tadi, sebenarnya tidak ada kesalahan dari nominal yang tadi saya buat, berulang kali saya sudah mengeceknya. Mana berkas-berkas itu, biar saya yang memberikan pada Tuan Gurji. Ini Tuan. Memberikan berkas itu ke tangan William. Saya mohon maaf bila membuat kesalahan, tapi di sini saya tidak bersalah. Baiklah, akan saya jelaskan pada Tuan Georgi. Jeglek. Tuan, sudah waktunya kita ke ruangan meeting. Harlan bergeming, tanpa menjawab pertanyaan William. Tuan. Wii, aku sedang pusing. Bisa kau yang lanjutkan meeting? Sebenarnya ada apa Tuan? Tidak seperti biasanya Tuan begini. Aku harus menemui Lupi. Tiba-tiba Harlan beranjak dari duduknya, ia sudah tidak bisa menahan emosinya.
Untuk apa Tuan menemui Nona Lupi? William berdiri di depan Harlan untuk mencegah. Tuan, jangan permalukan diri Tuan sendiri, dengan datang menemui Nona Lupi. Pikirkan baik-baik, apakah dia tidak akan syok kalau tahu suaminya adalah seorang CEO, di perusahaannya sendiri. Lalu apa kata seluruh karyawan, akan menganggap CEO-nya memiliki affair dengan Nona Lupi. Harlan terdiam, dan duduk kembali di sofa, mengusap wajahnya berkali-kali. Sebenarnya, apa yang sudah membuat Tuan seperti ini? Tanya William pelan. Entahlah, aku seperti orang bodoh. Hari ini, melihat istriku makan bersama dengan laki-laki, aku begitu kecewa dan sakit hati, hal yang belum pernah aku lakukan pada siapapun, kecuali pada Lupita. Imbu Harlan jujur, berkata dari hatinya. Diam-diam William menahan tawanya. Kini ia baru tahu kalau tuannya sedang terbakar api cemburu, sampai Alexa kena damprat hanya karena hal bodoh. Berilah kepercayaan pada istri Tuan, jangan mengambil tindakan ekstrim yang akhirnya akan merugikan diri Tuan sendiri. Imbu Harlan bijak. Harlan berpikir sejenak, lalu mengiyakan ucapan asistennya, baiklah, ayo kita ke ruangan meeting. William sudah bisa mencairkan hati tuannya yang panas membara. Akhirnya mereka berdua berjalan ke ruangan meeting. Sore itu Harlan kembali pulang ke rumah besarnya. Sebab berulang kali Mak Isah menelpon. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30, macet membuat Harlan terlambat 1 jam sampai rumah. Harlan, apa kau sedang ada masalah? Tanya Mak Isah, saat berdiri di depan pintu. Ia paham maksud pertanyaan ibu asuhnya. Sudah pasti. Della menceritakan kejadian di kantor. Tidak ada apa-apa, Mak. Ayo duduk dulu. Merangkul tangan Harlan dan duduk di sofa. Harlan menurut. Apa yang sudah terjadi di kantor? Apa sekretarismu sudah menggodamu, sampai kau murka padanya? Harlan mengerutkan keningnya menjadi lipatan kecil, maksud Mak apa? Mak sudah tahu dari Della, tadi siang kau marah-marahnya dan mengusir sekretarismu dari ruangan. Mak juga nggak setuju bila sekretaris itu menggoda dengan pakaian ketat dan seksi. Harlan tergelak, ia tidak ingin mengklarifikasi, biarkan ibu asuhnya berpikir begitu, selama ia tidak mengganggu privasinya. Mak tidak usah khawatir, masalah kantor biar jadi urusan Harlan, dan tolong jangan dibiasakan Della datang ke kantor, Mak. Aku sedang bekerja. Apa di sana Della membuat masalah? Bukankah Della itu sangat dekat denganmu sejak kecil? Mak yang menyuruh Della ke kantormu, beri dia pekerjaan di kantormu, N. Apa? Della ingin bekerja di kantor Harlan? Iya, Della itu keponakan Mak. Beri dia pekerjaan. Bukankah Della datang ke sini untuk menemani emak? Harlan tidak ingin Mak kambuh lagi sakitnya, biarlah Della menemani Mak di rumah, pasti akan aku gaji. Kasihan Della, dia ingin bekerja di kantor. Kau tidak usah khawatir dengan penyakit emak. Bukan Harlan menolak, Mak. Tapi jurusan Della berbeda, dia tamatan aliyah sama dengan SMA. Sedangkan perusahaan membutuhkan arsitek. Pokoknya kau berikan Della pekerjaan, apa saja, yang penting ia senang bisa bekerja. Harlan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, dan dihembuskan kasar. Nantilah Mak, akan Harlan pikirkan. Sekarang aku mau mandi dulu. Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah tangga. Len, hari ini kau tidak usah kemana-mana, ada yang mau Mak sampaikan. Harlan hanya mengangguk pelan dan berjalan menaiki anak tangga.